Mugello memang sudah berakhir, tetapi perang sesungguhnya justru baru saja dimulai. Bukan di lintasan, bukan di tikungan terakhir, melainkan di media sosial. Fans Malaysia langsung berpesta setelah Hakim Danish sukses merebut podium. Bahkan muncul satu klaim yang membuat perdebatan memanas di seluruh Asia Tenggara. Hakim Danish adalah pembalap terbaik Asia di Moto3 saat ini. Pernyataan itu langsung menyebar kemana-mana. Sebagian setuju, sebagian lagi menolak keras. Karena di sisi lain, ada nama Veda Ega Pratama yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai rookie Honda Team Asia. Lalu, siapa sebenarnya yang lebih layak disebut sebagai pembalap terbaik Asia saat ini? Mari kita bahas semuanya. Balapan Moto3 Mugello musim 2026 benar-benar menghadirkan pertunjukan yang luar biasa. Mugello sekali lagi menunjukkan mengapa sirkuit ini disebut-sebut sebagai salah satu lintasan paling menantang di dunia. Lintasan lurus yang sangat panjang, tikungan cepat yang mengalir tanpa henti, serta pertarungan slipstream yang bisa mengubah posisi dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, satu nama dari Indonesia kembali menjadi sorotan, Veda Ega Pratama. Pembalap muda Honda Team Asia tersebut memulai balapan dari posisi ke-13. Banyak yang memprediksi akan sulit baginya untuk menembus kelompok depan. Namun sejak lap pertama, Veda langsung memberikan jawaban. Ia tampil agresif, percaya diri, dan tanpa rasa takut menghadapi para pembalap yang jauh lebih berpengalaman. Hanya dalam beberapa lap awal, Veda sudah berhasil merangsek ke posisi 8 besar. Sebuah pencapaian yang membuat banyak pengamat mulai memperhatikannya. Namun Mugello bukan sirkuit yang memberikan hadiah secara cuma-cuma. Setiap kesalahan kecil bisa langsung dibayar mahal. Persaingan di grup depan berlangsung sangat ketat. Posisi terus berubah. Para pembalap saling menyalip hampir di setiap sektor. Dalam situasi seperti itu, Veda sempat turun kembali ke posisi belasan. Tetapi yang menarik, ia tidak panik. Ia tetap fokus menjalankan strateginya. Lap demi lap, pembalap asal Indonesia itu terus memperbaiki posisinya. Dan ketika balapan memasuki fase paling menentukan, Veda kembali menunjukkan kualitas mental yang luar biasa. Memasuki lap-lap terakhir, ia berhasil bergabung dengan rombongan pembalap yang bertarung memperebutkan posisi 5 besar. Momen tersebut menjadi bukti bahwa kecepatan Veda bukan kebetulan. Ia benar-benar mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia di kelas Moto3. Sayangnya, ketatnya persaingan Mugello membuat segalanya ditentukan hingga tikungan terakhir. Setelah duel panjang yang menguras tenaga dan konsentrasi, Veda akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-8. Bukan hasil yang buruk, justru sebaliknya. Bagi seorang rookie, hasil tersebut kembali menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan di kejuaraan dunia. Sementara itu, sorotan lain datang dari rivalnya asal Malaysia, Hakim Danish. Pembalap muda tersebut tampil sangat impresif sepanjang balapan. Ia berhasil menjaga ritme dengan baik, memanfaatkan setiap peluang yang tersedia, dan pada akhirnya sukses mengamankan podium ketiga. Ya, sebuah pencapaian yang tentu layak mendapatkan apresiasi. Di depan Danish, Brian Uriarte berhasil meraih kemenangan setelah duel sengit sepanjang balapan. Namun yang menarik, begitu balapan selesai, perdebatan baru langsung muncul. Media sosial Malaysia meledak, ribuan komentar bermunculan. Banyak fans merayakan keberhasilan Danish naik podium. Bahkan tidak sedikit yang mulai menyebut dirinya sebagai pembalap terbaik Asia di Moto3 saat ini. Bagi mereka, hasil podium di Mugello menjadi bukti bahwa Danish telah berada satu langkah di depan para rival Asia lainnya. Perbandingan dengan Veda pun tidak terhindarkan. Beberapa akun mulai mengunggah statistik, membandingkan hasil balapan, membandingkan posisi finish, bahkan membandingkan prospek masa depan kedua pembalap muda tersebut. Namun para pengamat balap memiliki pandangan yang jauh lebih objektif, karena satu podium tidak cukup untuk menentukan siapa yang terbaik. Musim masih sangat panjang, dan Moto3 adalah kejuaraan yang terkenal sangat tidak terduga. Hari ini seseorang bisa naik podium. Minggu depan, ia bisa kesulitan masuk 10 besar. Itulah mengapa banyak analis menilai persaingan Veda dan Danish masih jauh dari kata selesai. Veda sendiri sepanjang musim telah menunjukkan kualitas yang tidak kalah mengesankan. Ia beberapa kali melakukan comeback luar biasa, konsisten mengumpulkan poin, dan mampu bersaing dengan para pembalap Eropa yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak. Fakta inilah yang membuat rivalitas mereka semakin menarik untuk diikuti.
karena keduanya memiliki karakter yang berbeda. Hakim Danish dikenal sebagai pembalap yang agresif dan berani mengambil risiko. Sementara Veda lebih dikenal dengan kemampuan membaca balapan serta manajemen ritme yang sangat matang. Dua gaya berbeda, dua negara berbeda, dan satu tujuan yang sama, menjadi pembalap Asia terbaik di Moto3. Namun, bukan hanya performa lintasan yang membuat nama Veda terus diperbincangkan. Belakangan, perhatian publik juga mulai tertuju pada statusnya sebagai pembalap binaan Honda. Banyak yang percaya bahwa Honda Racing Corporation sedang membangun proyek besar untuk masa depan, dan Veda menjadi salah satu bagian penting dari proyek tersebut. Alasannya cukup sederhana. Honda melihat sesuatu yang spesial dalam diri pembalap muda Indonesia ini. Perjalanannya bukan perjalanan biasa. Ia tidak datang dengan dukungan dana besar. Ia tidak membeli kursi balap. Ia tidak masuk ke kejuaraan dunia karena faktor finansial. Veda mendapatkan kesempatan karena prestasi. Dari Astra Honda Racing Team, Asia Talent Cup, hingga Red Bull Rookies Cup, semuanya ia lalui dengan kerja keras. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mendapatkan kesempatan emas tampil di Moto3 bersama Honda Team Asia. Karena itulah, banyak orang mulai penasaran dengan nilai kontrak dan masa depan kariernya. Meski angka resmi tidak pernah dipublikasikan, para pengamat memperkirakan bahwa Veda menerima dukungan yang cukup besar sebagai bagian dari program pengembangan Honda. Namun dalam dunia Grand Prix modern, gaji pokok hanyalah sebagian kecil dari cerita. Pendapatan terbesar biasanya datang dari bonus performa dan sponsor. Semakin sering seorang pembalap tampil di depan, semakin besar pula nilai komersialnya. Dan itulah yang kini mulai terjadi pada Veda. Setiap kali namanya muncul dalam siaran internasional, setiap kali ia mencetak hasil positif, nilai dirinya terus meningkat. Sponsor mulai berdatangan. Popularitasnya terus bertambah. Dan yang paling penting, kepercayaan Honda terhadap dirinya semakin besar. Di usia yang masih sangat muda, Veda telah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka. Mentalitas, karakter, dan kemampuan berkembang dari satu balapan ke balapan berikutnya. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa masa depan cerah sedang menunggunya. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda mampu bersaing di Moto3, tetapi seberapa jauh ia bisa melangkah. Apakah ia akan menjadi penantang gelar dunia? Apakah ia akan naik ke kelas yang lebih tinggi? Atau bahkan menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar mampu menembus level Elite Grand Prix? Semua kemungkinan itu masih terbuka. Dan satu hal yang pasti, Mugello mungkin telah selesai. Hakim Danish mungkin berhasil naik podium. Fans Malaysia mungkin sedang merayakan kemenangan mereka. Tetapi perjalanan musim ini masih sangat panjang. Persaingan belum berakhir. Perang statistik belum selesai. Dan duel dua talenta terbaik Asia Tenggara ini baru memasuki babak berikutnya. Jadi menurut kalian, siapa yang lebih layak disebut sebagai pembalap Asia terbaik di Moto3 saat ini? Hakim Danish yang sukses meraih podium, atau Veda Ega Pratama yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai rookie? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena satu hal yang pasti, kisah besar ini masih jauh dari garis finish.